Masih di menjemput berkah. Bismillah. Itu contoh yang baik. Apa meskipun covernya gitu ya gondrong, tapi begitu ketemu sama yang jauh lebih usianya lebih di atas, dia turun permisi. Nah ini gimana nih kalau lihat fenomena? Tadi kan sebelumnya kita lihat yang maaf ya dalam tanda kutip anaknya bukan kurang ajar lagi itu bisa kita katakan durhaka ya. Iya. Mukul. Tapi kalau ini beda banget nih Bang Bro. Nah ini, mestinya ini pilihan ibu-ibu dalam mencari mantu. Wah. Loh kalau ibunya orang lain, Mbah Kakung yang bukan mbahnya, bukan ibunya, diberikan penghormatan begitu tinggi dari sepeda yang jangkung, rela turun demi permisi merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan orang tua. Apalagi dengan mertua, apalagi dengan orang tua. Nah, jadi patokannya saat ini yang paling penting adalah akhlak. Jangan sampai kita melihat orang lain hanya sebatas fisik, hanya sebatas materi, tapi ternyata kehilangan inti dari agama. Apa itu? Akhlakul karimah. Itu inti dari agama. Oke. Nah, maka buah dari iman, buah dari Islam adalah ihsan. Dia mampu mengihsankan, mengindahkan bukan hanya dirinya, tapi bagi orang dan siapapun, bahkan lingkungan yang ada di sekitarnya. Masya Allah. Boleh minta tepuk tangan ibu-ibu? Udah pada kepo nih kelihatannya nih. Langsung aja kita masuk ke Bang Bro. Kepo deh. Yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Wow. Silakan Bu di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suningsih dari Majelis Taklim Al-Madinatul Ridho, Taman Pagelaran Ciamas Bogor. Bang Bro, Kepo deh. Mau apa Bu Eis? saya mau tanya, apakah kelakuan anak itu turun dari orang tuanya, karena anak saya itu sama dengan bapaknya. Kalau dibilangin babel nggak nurut. Apa benar Bang Bro? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak bebel katanya, mirip sama bapaknya. Kalau nggak mirip sama bapaknya, mirip siapa? Mirip tangga bapaknya. Oh sifatnya. Sifatnya. Anak sama bapak sama aja. Like father, like son. Bu, bapak itu menurunkan nasab bukan nasib. Nasabnya nasab bapaknya, darah bapaknya. Biarpun bapaknya tukang colong, tapi bukan berarti nasib anaknya nyolong juga. Bukan berarti nasib anaknya jadi penjahat juga. Bukan berarti nasib anaknya ikut menjadi pendosa juga. Berarti peran bapak di sini begitu penting untuk mencetak anak menjadi soleh. Dan kelalaian bapak juga menjadi teguran, warning, karena anak bisa menjadi salah. Jadi sebetulnya anak melihat atasnya ya, Lah, bapaknya, ibunya. kalau mau bicara soal turunan, maaf, Nabi Nuh alaihi salam, Ya. Nabi Rasul, anaknya Kan'an, kurang hebat apa pendidikan beliau kepada sang anak. Kalau mau bicara nurun, ya harusnya ikut sang Nabi. Tapi ternyata mendidik anak bagian penting. Ini adalah pesan dari Allah. Kalau seorang Nabi saja begitu berat mendidik anak-anaknya. Mendidik keturunannya. Apalagi ini yang bukan Nabi. Waduh. Jangan besok ngaku jadi Nabi ini. Apalagi kita yang bukan Nabi. Nah itu menjadi contoh, ya Rob, berikan kekuatan. Kalau seorang Nabi saja engkau uji dengan anaknya. Seorang Nabi saja kau uji dengan istrinya. Saya bukan Nabi ya Allah. Jaga anak saya, jaga istri saya. Berikan hidayah, petunjuk kepadanya. Imam Ghazali itu, Ibu, ayah beliau itu tukang apa? Pintal benang. Tahu Imam Ghazali? Yang nulis kitab masterpiece sampai sekarang
itu masih dipakai. Ihya Ulumuddin. Hah? Ayahnya itu orang biasa, Tem. Ya. Tapi punya anak, satu ulama besar dalam pidato, yang kedua Imam Ghazali, ulama besar dalam dunia tasawuf, dunia fikih, dunia sufi. Apa sebabnya? Setiap si ayah berjualan pakaian dari hasil pintalannya, dia mampir ke majelis ilmu. Lalu dia lihat sosok ulama yang mengajar. Di situ dia besitkan doa kepada Allah. Ya Allah, jadikan anakku seperti ulama ini. Muliakan anakku seperti ulama ini. Netes air matanya. Padahal ayahnya bukan ulama, tapi doanya tembus sampai ke langit. Sang anak menjadi ulama besar yang karyanya begitu banyak dan menjadi rujukan bagi kita kaum muslimin di seluruh dunia. Jadi nasib itu bukan turunan, tapi nasib itu hasil perjuangan. Bagaimana ibu menjadi madrasah di rumah, begitulah hasil didikan ibu nanti akan didapat, dilihat lewat cerminan anaknya. Anak siapa tuh? Oh, itu mah anaknya si Kokom, pantes. Jadi orang ngukur Kokom, ngelihat anak. Lu lihat aja anaknya, modelnya sama kayak emaknya. Bahaya tuh berarti ya. Nah, makanya penting mendidik dan mendoakan. Masya Allah. Saya mau tanya sama Kang Alim. Ngomongin apa tulisan ini? nih, wah keren nih. Ini kasih sedikit kisi-kisi dulu nih, Kang. Ya, saya sedang nulis surat Al-Baqarah ayat 83. Al-Baqarah ayat 83, ibu-ibu yang ada di studio ataupun yang ada di rumah. Nah, ini lebih serunya lagi nih. Kita break dulu, supaya ngejelasin lebih enak. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Menjemput Berkah. Bismillah. Kalau ngomong sama orang jangan pedes kayak nasi goreng karetnya 2. Mulut lu pedes banget kayak nasi goreng karet 2, bukan 3. Tambah pedes, tambah pedes.